alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Warga jamaah yang dirahmati Allah, satu tujuan diciptakan manusia itu tidak lain untuk mengabdi kepada Allah, beribadah, hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita itu, dan apapun aktivitas kita, maka hendaknya diniatkan semua itu semata-mata karena Allah. Maka apa yang kita lakukan itu menjadi satu keberkahan, satu kebahagiaan. Karena kalau orang sudah menyandarkan semuanya kepada Allah, maka gagal maupun berhasil itu hanya persoalan waktu, persoalan kehendak Allah. Oleh karena itu, anak-anakku, saudara-saudaraku sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu harus menjadi ruh bagi kehidupan kita. Kalaulah di dunia ini kita merasa sulit, merasa berat, merasa bahwa Allah tidak memberi banyak persoalan dunia, dan kita merasa bahwa yang kita lalui itu kok selalu sulit, maka penting bagi kita untuk kembali meluruskan akidah kita. Bukan berarti harus pasrah, tapi bagaimana kemudian takdir Allah itu dihadapi dengan lapang dada. Saudara-saudaraku, ada takdir yang Allah memang takdirkan dan tidak bisa dirubah. Tetapi kita tidak tahu kapan takdir itu datang. Mati atau ajal, jodoh, kita tidak tahu. Tahu-taunya setelah berjodoh lah kita tahu itu jodoh kita. Apapun jodoh kita ya itu yang harus disyukuri. Karena banyak yang lain tidak dapat jodoh sampai hari ini, sampai tua. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dimudahkan jodohnya, mendapatkan suami atau istri yang soleh dan soleha. Karena itu juga hal penting. Oleh karena itu, takdir itu juga harus ada, orang istilahnya menjemput takdir. Ada yang harus diupayakan, tapi ada juga yang memang seberapa besar usaha kita itu juga akan tergantung pada Allah. Tapi karena takdir itu kita tidak pernah tahu, maka kita wajib ikhtiar, wajib berusaha sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itu akan menggetarkan arsy Allah. Agar ada alasan Allah itu memberi kita banyak, itu karena kesungguhan. Oleh karena itu, di dalam hidup maupun baik urusan dunia maupun urusan akhirat itu butuh kesungguhan. Sehingga sekali lagi ada alasan Allah untuk memberi, mengabulkan, karena layak kita diberi itu. Nah, ini penting supaya apa? Kita semua yang sekarang sebagai istri maupun sebagai suami, kalau nenek ya sudah nenek ya, terima ya sepuh ya. Nah, yang masih muda-muda itu masih ada waktu untuk berusaha merubah nasib kita dengan kesungguhan. Mungkin kalau seusia nenek itu lebih fokus kepada mempersiapkan sisi kanan, yaitu sisi akhiratnya, banyak berdoa, banyak tahajud, banyak, kalau puasa ya dilihat fisiknya ya nek. Mau umroh ya udah kayaknya berat. Jadi cari pahala-pahala yang pahalanya itu banyak. Contoh misalnya kalau nenek biasakan mungkin tidak usah pagi-pagi sibuk-sibuk amat kalau sepuh. Pagi setelah sholat subuh, selesai sholat subuh tetap di musola menunggu syuruk.
Kemudian sholat 2 rakaat itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Nah, tidak harus ke Mekah, atau kita yang kalau kita ini masih agak susah ya, karena pagi harus sudah sampai sekolahan, masih belum sempat waktunya. Nah, tapi kayak nenek ini ya cari kesempatan-kesempatan yang insya Allah ringan, sholat subuh, selesai sholat subuh baca Al-Quran mungkin, nah, sampai menunggu waktu suruh. Masuk waktu suruh, sholat 2 rakaat, baru aktivitas yang lain, olahraga dan lain sebagainya. Nah, kita yang ada waktu itu memulai ya, walaupun semua punya aktivitas, alhamdulillah saudara kita semuanya punya aktivitas Al-Quran. Ada Om Nur, Pak Di Muson, Pak Didi, ya Om Didi ngajar TPA juga lagi. Nah, semuanya punya aktivitas yang baik. Insya Allah itu semuanya punya nilai keberkahan yang luar biasa. Nah, tapi di sisi lain bahwa kita harus menyiapkan generasi kita, anak-anak kita supaya kelak juga sukses, gitu ya. Tidak seberat bapak ibunya, lebih mudah, walaupun tantangannya sekarang lebih berat. Mendidik anak-anak zaman sekarang ini memang gampang-gampang susah, gitu. Jadi di zaman generasi, kalau ini udah bukan generasi Z lagi, di atasnya. Kalau generasi kolonial kayak nenek itu ya harus begitu-begitu, gitu kan. Generasi kolonial. Nah, kalau saya Pak D, Mamang, Pak D Muson itu generasi yang masih generasi zaman old, gitu ya, walaupun nggak kolonial. Nah, kalau yang kamu udah zaman milenial, di atas milenial, generasi Z, ya, di atasnya lagi generasi apa itu. Nah, itu memang ya tidak bisa dengan cara kita dulu memang. Nek biyen isu-isu dibagi nenek cuci piring, sing nyapu, sing opo gitu ya. Sekarang wangel ngono kuwi. Ngono wangel kan? Susah gitu ya. Ini loh. Dulu walaupun laki-laki, bapak ini ya cuci piring, ya nyapu, ya cari kayu, ya ngarit gitu ya. Nah, sekarang diberi banyak kemudahan. Sekolah tinggal sekolah, tinggal berangkat, uang jajan tinggal minta. Nah, ini sapa sing pernah dikai uang jajan sekolah ya takon ana. Kayak 1 sampai 3. Kuwi nek 17 Agustus pitulas-an kuwi dikai 100 nggo tuku pecel 10 perak, es balon selawe perak ya Kang ya. Nah, 100 perak itu apik banget. Iki SMP gak sama 100 itu cemek nang jajan. Itu nek Agustusan tok menonton jaranan. Gitu ya. Makanya yang sekarang tuh bersungguh-sungguh punya lebih baik kesempatan nih, sekolah sudah tinggal sekolah, jajan sudah dikasih, botol macam-macam. Aja sungguh-sungguh ya, belajarnya. Ini yang yang sulit saja sungguh-sungguh. Yang mudah itu harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih berhasil dari cara berhasil dari bapak ibunya, ya kan? Siapa? Eva harus lebih berhasil dari bapak. Nek bapak gue SMA, gue kudu S tong-tong. Kakangmu S1, gue kudu S2. Jadi harus lebih sukses ya. Sukses. Jangan nanti malah kebalikannya. Nah, untuk bisa sukses itu ya harus sungguh-sungguh. Belajar ya sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itulah sekali lagi maka Allah akan melihat kesungguhan kita itu. Nabi itu karena kesungguhannya. Semua para nabi, para rasul, sahabat itu berhasil karena sungguh-sungguh. Itu aja, kembali kepada bahwa kita semua punya tanggung jawab, bahwa hidup memang ujiannya masing-masing. Ujiannya masing-masing. Maka pertama adalah bersungguh-sungguh menghadapi ujian, sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, setelah sungguh-sungguh maka apa?
setelah ikhtiar sungguh-sungguh sabar dan tawakal kepada Allah. Semua diserahkan kepada Allah setelah kita berusaha. Tapi janganlah tiba-tiba bertawakal tapi tidak pernah berusaha, atau berusahanya sekedarnya saja, hanya memenuhi pantas-pantas ya. Nah, maka bekerja harus melampaui batas-batas kewajaran supaya dapat yang baik, gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan kita semua Allah kelak ya, dikumpulkan kembali Allah di Jannatul Na'im, surganya Allah, semuanya bisa ketemu bersama-sama kembali gitu ya. Walaupun mungkin di dunia susah, tapi mudah-mudahan nanti di akhirat semuanya bahagia. Maka jangan sampai wis ning dunya blangsak engko akhirate tambah. Kita saling berpesan, kita dua-duanya nek sing wis dunyanya susah ya aja sampai akhirate. Dan yang merasa di dunianya lebih baik, jangan lupa bahwa kita akan kembali, semuanya juga akan diambil Allah. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan sehat semua. Walaupun Metro ini masih batuk pilek semua ini, pilek semua, mudah-mudahan sehat semua, segera diberi hujan oleh Allah, sehingga dingin. Amin. Nenek orang langsung, tapi nenek orang sebulan ratus apa nenek Metro betul lemu. Sebulan wis langsung. Wah, maka sebulan tidak usah mandi, jadi kok berat badannya nambah sekilo kaki. Aku merantau ya. Badan. Apa kau melu ning Metro banyune gak lucu? Ini tak rata-rata tak jajah itu. Nah, ini susah air. Tempat pada musuh sama Dedi mama sih alhamdulillah. Masih ayah. Ini dia ya. Sampean sumur rong Sat? Kan sumur gali tuh. Aku lo mandi ini sampai sekali. Sama seminggu bisa ada apa ya. Iya, yang penting wudu. Wudu saya nyamuli lah. Dan yang Metro nuber ya. Sudah nang omah kan. Gantian. Yang belum tahu kapan hujan turun. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.